Kita bisa menangis loh lagi BAB. Kalau kita sadar ke dalam gitu, aduh, harus dengan cara apa aku berterima kasih padamu ya Allah. Begitu luar biasa. Lalu pelajarannya saya tangkap apa? Oh, makanan saja ada yang diambil, ada yang dibuang. Betul nggak? Kenapa kita tidak belajar dari makanan? Peristiwa dalam kehidupan pun kan seperti itu. Tidak semua harus kita ambil. Coba, kalau sampah itu juga diambil oleh tubuh, apa yang terjadi dengan tubuh? Tubuh jadi sakit. Karena mengambil yang bukan porsinya. Harusnya yang diambil oleh tubuh itu ya sudah, vitamin, nutrisi yang dibutuhkan tubuh diambil. Yang tidak, buang. Tubuh saja sudah mengajarkan kecerdasan yang sedemikian luar biasa. Kenapa kita dengan kecerdasan kosmik sebagai jiwa Tuhan yang hadir pada diri kita sebagai jiwa, kok kita tidak belajar dari situ? Mana peristiwa yang harus kita ambil? Mana peristiwa yang tidak harus kita ambil? Betul nggak? Mana peristiwa yang akan menjadi nutrisi bagi kita? Mana peristiwa yang tidak menjadi nutrisi bagi kita? Kapan itu terjadi? Saat kita belum dewasa. Tapi begitu kesadaran kita di titik kedewasaannya, kita akan tahu semua peristiwa dibutuhkan oleh kita, baik yang baik maupun yang buruk sekalipun. Betul nggak? Ayo, betapa banyak kita tidak berterima kasih pada orang-orang yang telah membuat kita menjadi besar hari ini. Karena kita menganggap mereka hadirnya di kehidupan kita seperti yang kita tidak ingin. Padahal siapa tahu semua kesabaran, kearifan, kedewasaan yang hari ini kita miliki tidak ditumbuhkan oleh orang-orang yang senang kepada kita. Justru ditumbuhkan oleh orang-orang yang mungkin tidak senang kepada kita. Bukankah mereka begitu berjasa dan adanya dibutuhkan oleh kita? Tapi kan sulit berterima kasih sama mereka. Ya, sulit. Para penyair sekelas Rumi sering mengatakan bahwa Tuhan itu adalah ayah semesta. Dan beliau mengatakan Tuhan juga ibu semesta. Jadi saya menjadi sangat mengerti kenapa di Injil, ya, Tuhan itu menamakan dirinya Bapa. Ya kan? Bapakmu yang terlihat dalam tersembunyi kepadamu akan meluluskan. Bapakmu yang terlihat dalam tersembunyi. Makanya ayah semesta itu adalah Tuhan yang berwujud sebagai jiwa pada diri kita. Lalu ibu semestanya yang mana? Ibu semesta itu adalah tubuh kita sendiri. Ini adalah ibu pertiwi yang kecil. Ngerti nggak? Makanya ibu pertiwi yang besar yang di sana. Alam semesta ini. Dan alam semesta ini setiap hari kan menumbuhkan, melahirkan. Betul nggak? Iya. Petani cuma nanam padi saja. Berikutnya alam semesta sendiri yang menumbuhkan. Petani cuma masukin butiran jagung, alam semesta ini yang menumbuhkan. Itu kan? Ya. Begitu hebatnya semesta itu. Karena itu adalah ibu semesta. Nah, ibu semesta dari Tuhan itu adalah tubuh kita. Jadi kalau tubuh ini ibu semesta, berarti tubuh ini kan harusnya melahirkan. Terus-menerus melahirkan. Ngerti nggak? Dan di dalam diri kita juga ada ayah semesta. Ayah semesta kan jiwa kita. Nah, makanya kenapa di dalam Quran dikatakan arijal qawwamuna 'alan nisa, ya? Laki-laki itu pemimpinnya wanita. Berarti sebetulnya ibu semesta ini harus dikendalikan oleh ayah semesta yang ada pada diri kita, yaitu jiwa kita sendiri. Kalau ayah semesta ini sudah berperan, sama seperti seorang ayah yang berperan dalam lingkungan keluarga. Kalau dia sudah berperan sebagai ayah, maka yang akan terjadi kan keselarasan, keseimbangan dalam keluarga itu. Begitu ayah tidak berperan sebagai ayah, apa yang terjadi? Berantakan kan? Betul nggak? Sama, di sini juga sama. Ya, tubuh semesta ini kan seperti keluarga, akan berantakan adanya kalau ayah semestanya tidak berperan. Jadi sebetulnya kalian ketemu dengan saya untuk memberdayakan dua-duanya. Ayah semesta dan ibu semesta harus rukun untuk membangun rumah tangga semesta di dalam diri ini. Begitu tidak ada kerukunan, tidak ada keselarasan antar tubuh dengan jiwa, yang akan terjadi kan berantakan. Itu yang menyebabkan manusia gampang sekali ya terprovokasi, gampang putus asa. Betul nggak? Gampang berhenti, kehilangan semangat. Itu kan, betul nggak? Karena apa? Ayah semesta dan ibu semesta di dalam dirinya tidak berperan. Kata ayah semesta, ya ayo kita ketemu dengan Tuhan. Kan gitu. Apa kata ibu semesta? Ayo. Kalau ayah semestanya bilang mari ketemu Tuhan, ibu semestanya diam saja, kan tidak terjadi. Betul nggak? Karena pertemuan itu kan perlu dua-duanya. Ayah dan ibu perlu menyatu. Itu yang disebut dengan pernikahan. Itu yang disebut dengan jabar rahmah, pertemuan antara Adam dan
Hawa. Di mana pertemuan? Ya di sini. Pertemuan antara ayah dengan ibu. Ayah semesta bertemu dengan ibu semesta dalam sebuah pernikahan. Betul nggak? Iya. Itu yang disebut dengan persetubuhan. Itu yang disebut dengan tauhid. Itu yang akan melahirkan keseimbangan. Makanya yang tidak pernah menikah, ayah semesta dengan ibu semestanya lain-lain. Betul nggak? Iya. Jiwanya kemana, tubuhnya kemana. Sibuk saja tubuhnya melakukan kepentingan tubuh tanpa peduli pada kepentingan jiwa. Kan tidak terjadi pernikahan. Apa yang terjadi? Pasti berantakan. Pasti berantakan. Jadi sebetulnya berantakan ya kehidupan seseorang di sini itu akibat dari apa? Tidak pernah terjadi pernikahan antara ayah semesta dengan ibu semesta. Itu yang menyebabkan pertemuan dua lautan tidak terjadi. Makanya coba lihat Quran surat Ar-Rahman. Ketika dua lautan saling bertemu, kamu akan melihat mutiara dan marzan. Betul nggak? Iya. Dari dalam pengen ya, tetapi tubuhnya tidak berbuat, kan tidak terjadi. Nah makanya beruntung ya orang-orang yang tubuhnya masih sehat. Ada saudara kita pengen dari dalam cuma berlinang air mata karena tubuhnya tidak bisa lagi. Iya. Banyak saudara-saudara kita. Saya kalau di Sumatera itu, di Sumatera Barat, kalau hari Sabtu itu pagi, saya sediakan waktu untuk menengok orang sakit. Ya, saudara-saudara kita banyak ya yang sudah tidak bisa berbuat-buat lagi. Padahal di sininya keinginannya luar biasa, ingin bertemu. Tetapi apa? Tubuh sudah tidak mengizinkan lagi. Kira maksud saya. Jadi sebetulnya bodoh ya kalau orang yang tubuhnya masih sehat gitu kemudian menyia-nyiakan. Saat mengingini dari dalam itu penuhi. Ya, ikuti ya. Itu yang akan membuat keseimbangan selalu akan terjadi. Nah, kalau orang yang seimbang itu, seimbang tuh kan ada seimbang labil, ada seimbang stabil. Hati-hati, itu juga ada levelnya. Kita sudah seimbang tapi seimbangnya seimbang labil. Ada yang seimbang tapi seimbangnya seimbang stabil. Gitu. Gampang, menceritakannya sangat mudah. Mobil-mobil produk Eropa, titik beratnya itu lebih bawah. Makanya kalau kita pakai mobil-mobil mereka itu ya ampek. Makin kenceng kita nyetir, kayaknya cengkraman ban itu ke aspal tuh makin kuat karena pusat beratnya turun. Beda dengan mobil-mobil niaga. Ya. Yang produk-produk mohon maaf ya, yang ringan-ringan. Kalau ada full press body, ya itu kan berarti memang sudah di-press beneran seringan-ringannya. Nah, titik pusat beratnya kan naik ke atas. Begitu kecepatan tinggi, dia setimbangnya setimbang labil. Kesenggol dikit saja atau kena angin samping dia sudah terpental oleng. Gitu, ya. Nah, sama manusia juga. Baru kesenggol angin dikit aja udah oleng. Itu karena mungkin sudah setimbang tapi setimbangnya setimbang labil, bukan setimbang stabil. Apalagi yang tidak setimbang. Yang setimbang tapi labil itu aja masih oleng, apalagi yang tidak setimbang, apalagi yang tidak pernah membuat keseimbangan antara apa? Antara sang ayah semesta dengan sang ibu semesta. Ngerti maksud saya? Iya, keseimbangan itu perlu dicapai. Makanya tubuh ini kan banyak haknya. Hak tubuh itu istirahat, olahraga, makan yang enak, betul nggak? Itu dalam rangka memelihara keseimbangan tubuh di level tubuh saja, bukan keseimbangan dengan jiwa. Jiwa juga perlu nutrisi yang baik, betul nggak? Iya. Apa ceramah itu nutrisi untuk jiwa? Bukan. Ceramah seperti ini nutrisi untuk pikiran. Hanya sekedar untuk menstimulasi pikiran supaya timbul semangat untuk menata diri. Tapi ketika kalian ingin memberikan nutrisi yang sebenarnya untuk jiwa, ya sudah punya akses langsung. Ya sudah, ya. Makanlah makanan itu sesukamu. Kan gitu. Iya, lihatlah makanan itu dan ambillah makanan itu sesukamu. Kan gitu. Cuman berlakulah lemah lembut dan jangan mengatakan halmu pada seorang jua pun. Itu saja syaratnya. Silakan makan sebanyak-banyaknya. Yang penting berlakulah lemah lembut dan jangan mengatakan halmu pada seorang jua pun. Itu saja. Kalau habis makan di restorannya Anggi kemudian cerita-cerita keluar, wah tongsengnya enak, enggak apa-apa. Tapi kalau habis makan makanan nutrisi yang rohani, nggak usah cerita-cerita. Karena itu tidak bisa diceritakan lagi. Saya kasih tahu. Kita suka nggak minta ampun pada Allah? Kapan?
Ya kenapa minta ampun pada Allah? Apa perlunya? Memang kalau tidak minta ampun pada Allah, Allah nggak mengampunkan kita. Mana minta ampun dulu atau dimaafkan oleh Allah? Jadi saat kita sedang nangis-nangis di sajadah minta ampun, sebetulnya itu tanda bahwa kita sudah diampunkan. Ini maksud saya. Nah, bagaimana cara Allah memaafkan segala kesalahan kita? Bagaimana caranya? Tahu nggak? Ciri Allah sudah memaafkan kesalahan kita. Caranya apa? Sebetulnya Allah tidak punya kepentingan dengan kita. Kita minta maaf, tidak minta maaf. Karena yang paling penting adalah kita merubah diri kita untuk bisa memaafkan diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah bisa memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang lain, siapapun sudah bebas, itu sebetulnya yang dimaui oleh Allah. Nah, kita ini selama ini minta maaf aja terus sama Allah, tapi kita tidak pernah memaafkan diri kita sendiri. Kita juga sering tidak bisa memaafkan orang lain. Sebetulnya Allah itu tidak punya kepentingan. Apa pentingnya sih kita? Maka kalau tidak minta maaf kan Allah itu sudah Maha Pengampun. Betul nggak? Nggak minta ampun pun Allah sudah ampunkan. Betul nggak? Sebetulnya saat kita minta ampun kepada Allah, sebetulnya kita sedang membelajarkan diri kita bahwa kita sedang akan memaafkan diri kita sendiri. Setelah itu berubah menjadi orang baik. Ini maksud saya. Jadi sebetulnya ciri bahwa kita sudah dimaafkan oleh Allah, ya, bukan berarti Allah itu pada si A memaafkan, pada si B tidak memaafkan. Kan kita menempatkan Allah itu seperti manusia saja, punya sifat begitu. Aduh, Allah memaafkan nggak ya sama saya? Ragu sama Allah. Sudah minta maaf sama Allah tapi masih ragu sama Allah. Kan dia ragu pada diri dia sendiri sebetulnya. Betul nggak? Jadi kalau menurut saya ya, kita minta maaf pada Allah itu, Allah sedang mengajarkan kepada kita supaya kita banyak belajar untuk memaafkan diri kita sendiri. Setelah itu belajar memaafkan orang lain yang menyakiti kita. Udah selesai itu. Karena yang dibutuhkan bukan Allah harus bersuci dengan dirinya sendiri. Kamu harus bersuci dengan dirimu sendiri. Dengan cara apa? Memaafkan dirimu dan memaafkan orang lain. Itu gerbang untuk menuju penyucian diri. Dan otomatis dia akan menyatu dengan Allah. Sangat mudah untuk menyatu dengan Allah. Bisa dipahami? Banyak nggak yang kita lakukan dalam ibadah kita yang kita tidak mengerti? Ya, yang penting astagfirullahaladzim aja, Pak. Betul nggak? Tapi kita tidak mengerti. Kenapa habis sholat baca istighfar 3 kali? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tahu nggak artinya astagfirullahaladzim? Atau jangan-jangan sering baca itu tapi nggak tahu artinya? Sama kemarin di bis diberikan kuis, apa artinya isbatul yakin? Satu bis nggak ada yang benar jawabannya. Padahal di bis ditulis rombongan isbatul yakin. Saya bilang sama pihak travel, Pak, ada pertanyaan? Ada, itu di kaca. Apa Pak? Tanya anggota jamaah saya, apa arti isbatul yakin? Satu bis nggak ada yang benar jawabannya. Itu saking dekatnya kita dengan istilah itu, lalu kita tidak pernah rasa ya, menjadi abai. Ya sama seperti itu. Saking seringnya baca istighfar, astagfirullahaladzim habis sholat, sampai kita tidak ngerti itu tujuannya untuk apa. Minta ampun sama Allah. Ya kayak tadi, kita minta ampun sama Allah, selesai saja. Padahal tugas berikutnya sebetulnya bukan itu. Kita belajar memaafkan diri kita sendiri dan memaafkan orang lain yang mungkin menyakiti kita. Percuma kita minta ampun pada Allah kalau kita belum bisa memaafkan diri sendiri dan bisa memaafkan orang lain. Kita tidak akan pernah bersih. Yang perlu dibersihkan bukan Allah. Yang perlu dibersihkan kan diri kita sendiri. Ngerti tujuannya? Astagfirullahaladzim kan artinya apa? Ampuni aku ya Allah yang Maha Agung. Kenapa pakai Al-Azim yang Maha Agung? Karena keagungan dia sudah cukup untuk membebaskan segala kesalahan kita. Terlalu kecil kesalahan kita dibanding keagungannya. Supaya kita memiliki rasa optimis. Apa? Bahwa sebetulnya kita sudah dimaafkan. Cuman ya kita belum bersih. Karena apa? Karena kita kira kita akan bersih kalau sudah dimaafkan oleh Allah. Apa pentingnya Allah?
kepentingan kita justru kita memaafkan diri kita sendiri. Lihat orang-orang yang belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Tahu cirinya? Oh, belum tahu juga. Saya kira dari tadi saya udah ngerti. Gelisah, betul nggak? Masih ada sakit hati di sini, betul nggak? Kenapa hidup saya begini? Betul nggak? Kenapa masa lalu saya begini? Kenapa orang-orang tidak sayang sama saya? Betul nggak? Gitu. Putus asa pada diri sendiri. Itu orang-orang yang belum berhasil memaafkan dirinya sendiri. Dia belum terbebas karena dia dibatasi oleh pikirannya, oleh egonya. Tadi maksud saya. Tapi orang tidak sadar, gitu. Makanya banyak orang yang melakukan ritual, tetapi dia hanya seperti buih di lautan saja. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dah, subhanallah, 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 subhanallah. Itu saja. Tobat itu kan hanya kembali. Salat tobat adalah salat untuk membuat jalan agar kita mudah kembali menuju Allah. Makanya semua orang yang mau ya memasuki dimensi baru di dalam spiritualnya harus sholat tobat. Ya, tujuan utamanya apa? Memudahkan jalan bagi dia. Sebetulnya orang yang memaafkan itu kan jauh lebih hebat daripada yang dimaafkan. Karena apa? Memaafkan itu membuka jalan untuk dia sendiri. Karena disitulah letak kesucian batin itu. Ya, itu harus dipahami. Nah, yang terjadi dalam kehidupan kita apa? Saya mau tanya sekarang. Suka nggak kita meremehkan diri kita sendiri? Suka? Suka? Nah, ada apa di dalam diri kita? Ada jiwa. Siapa jiwa? Percikan dari Tuhan. Jadi, ketika kita meremehkan diri kita sendiri, siapa yang diremehkan sebenarnya? Ayo, sering mengatakan, saya tidak mampu. Sebentar. Saya tidak bisa. Saya mah orang kecil. Saya mah dari kampung. Cek sahati kota. Betul nggak? Iya. Tapi itu adalah sangat meremehkan. Sangat meremehkan. Kalau diri sendiri saja sudah diremehkan oleh dirinya, bagaimana orang lain bisa melihat kebesaranmu? Ya, karena tidak pernah melakukan, tidak mengerti. Ya. Meremehkan diri sendiri. Saya kasih contoh, ya. Karena Bunda tidak pernah meremehkannya, tidak mengerti. Yang sering meremehkannya kan tadi langsung ketawa dan mengerti. Meremehkan diri sendiri itu menganggap diri tidak bisa, menganggap diri tidak mampu, menganggap diri tidak berhak untuk itu, menganggap diri tidak berhak untuk bahagia, misalkan gitu. Menganggap diri tidak berhak untuk sholat khusyuk, betul nggak? Yang biasa sholat khusyuk itu cuman para sunan, para wali, kan gitu. Menganggap diri seakan-akan tidak layak untuk tinggal di situ. Itu meremehkan diri. Nah, ketika kita meremehkan diri sendiri, kelihatannya yang diremehkan dirinya, tidak. Yang sedang diremehkan adalah Tuhan. Karena jiwa itu adalah perwujudan dari percikan cahaya yang di dalam dirinya, gitu. Makanya orang yang sudah bisa ya menyemangati diri, maka dia akan hebat. Suatu saat dia akan, saya punya kemampuan sebesar ini, gitu enggak? Jadi sebenarnya kita ini semua punya kemampuan yang sangat besar. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama kita, lebih dekat pada diri kita daripada urat nadi leher kita. Sebegitu dekatnya Dia hadir setiap saat memelihara kita. Saya katakan hadir setiap saat memelihara kita. Luar biasa. Selesai kalian makan langsung diurai. Mana vitamin, mana mineral, serap. Mana yang sampah, buang. Setelah itu diberi kemampuan untuk buang.